mau jadi gubernur. Ya, kita lanjutkan diskusi. Udah on air Bang, ini kita lanjut ya. Seru saja, betul. Kita lanjutkan nih. Bang Panggi. Ya. Nampaknya nanti jika kemudian kan kita berandai-andai ya, kalau kemudian memang Prabowo Gibran yang akan terpilih begitu ya, koalisinya akan gemuk sekali dengan berbagai kepentingan juga di dalamnya. Jadi gemuk ya. Gemoy. Gemoy ya gitu ya Bang. Gemuk dalam konteks lucu itu gemoy dan positif. Masa kabinetnya lucu Bang? Positif. Bang Panggi. Ya karena gemoy itu ya gemuk ya, gemuk dan lucu. Jadi artinya ada kemungkinan Mbak Aya ya bahwa koalisinya grand coalition, koalisi besar, bukan koalisi kurus ya. Karena negara besar ya Pak ya? Iya, itu ada kemungkinan. Yang kedua adalah karena sistem kita presidensial dengan tidak kompatibel dengan ala multi partai ekstrim, sehingga dalam Scott Manwaring itu kan begitu. Sehingga ada kemungkinan presiden berkuasa yang terpilih meskipun tidak di dalam koalisi awal, kemudian mereka setelah presiden terpilih mereka baru gabung, meskipun itu lawan politiknya sebelumnya. Partai-partai yang diusungnya presidennya berbeda. Itu akan terjadi dalam konteks bahwa sistem presidensial ala multi partai ekstrim supaya tidak terjadi deadlock. Nah, sehingga mereka membangun parlemen yang mayoritas. Dengan arti semua legacy, kebijakan, programnya mulus. Nah, dalam konteks ini siapa kira-kira yang akan diajak di luar partai koalisi yang selama ini? Ada kemungkinan di koalisi Pak Anies itu kan ada PKS, Nasdem, dan PKB. Habis ketemuan tuh makan Saya mencermati hampir ketiga-tiganya ini ada kemungkinan untuk bergabung ke koalisinya Pak Prabowo. Kemudian ada di koalisi Ganjar ada P3, PDIP. Dugaan saya yang tersisanya PDIP. Wow. Nah, ini menunjukkan bahwa betapa sulitnya. Ada 3 alasan kenapa orang nggak kuat, nggak tahan untuk menjadi oposisi. Pertama adalah saya mencermati alasannya sederhana sebetulnya. Karena kalau kita oposisi 10 tahun Gerindra mencoba, PKS juga mencoba, itu kan kering ya, istilahnya doafa ya. Puasa nggak ada program, nggak ada kegiatan, jadi betul-betul ya doafa lah, partainya doafa banget gitu. Nah, yang kedua adalah alasan mereka untuk tidak tahan di koalisi adalah kasus hukumnya. Anggota-anggotanya di partainya itu dipanggil di KPK, di Kejaksaan, ini peristiwa masa lalu ya yang terjadi ya, dipanggil ke Kapolri dan itu bolak-balik itu membuat mereka capek juga. Yang ketiga adalah ini juga menurut saya agak fair Mbak Rati ya, alasan ketiga sama Mbak Aya ya. Itu nggak ada reward dari rakyat gitu. Bayangkan ya PKS yang konsisten memperjuangkan untuk berbeda, untuk mengagregasi, mengartikulasi, menyambung lidah rakyat. Tapi kemudian ketika di TPS, harusnya kan kita kasihan ya udahlah, kenapa udah pilih PKS saja. Tapi waktu PDIP puasa seperti itu besoknya malah justru terpilih kan? Iya, nggak enakan kan gitu. Nggak enakan lah ini udah 10 tahun jadi oposisi, pilihlah PKS kan begitu harusnya. Ternyata elektabilitasnya cuma 8%. Nggak juga ada reward dari rakyat. Nggak tahu nih pengaruh yang lain, nggak tahu. Tapi mestinya kan rakyat juga mengapresiasi. Di Amerika Serikat itu kelasnya udah naik. Istilah makamnya itu udah, kalau orang sufi udah makam yang paling tinggi itu makrifatnya udah tinggi sekali. Di Amerika orang sengaja mendesain membedakan pilihan partai dengan pilihan presidennya atau split ticket voting hanya karena alasan check and balances. Dia pilih Partai Demokrat presidennya, tapi Republik dipilih sebagai anggota parlemennya atau senatornya atau Dewan Perwakilan Rakyatnya. Supaya apa? Ada keseimbangan. Dan itu sudah didesain, sudah dibagi pilihannya dalam kondisi sadar. Mereka dengan sengaja membagi pilihan politiknya. Hanya ada keseimbangan supaya ada oposisi yang kuat. Nah, sekarang adalah di dalam konteks pemerintahan kita, ya kalau saya cermati hari ini, semuanya apa keinginan pemerintah yang tidak diamini dalam 10 tahun belakangan. Semuanya diamini karena eksekutif happy ya. Jadi semua apa keinginan pemerintah diamini karena tidak ada yang kuat. Yang terakhir Mbak Rati, Mbak Aya, saya kalau syukur-syukur ya PDIP mau oposisi, ini sebuah hal angin segar untuk demokrasi kita. Siap walaupun sendiri katanya. Walaupun sendiri hanya 17% sebenarnya sendiri kan. Karena kalau memang tidak ada lagi PDIP nih yang oposisi, udah semua gabung ke pemerintahan Pak Prabowo. Biarlah pengamat jadi oposisi. Anak-anak STM jadi oposisi. Mengambil peran menjadi oposisi. Mengambil peran oposisi. Karena memang iman oposisi ini lemah. Nggak kuat semua orang. Tantangan Mas Adi, kalau melihat ini sebenarnya Anda melihatnya bagaimana? Karena Prabowo Gibran untuk parpol pendukungnya ini kan tidak sampai 50%. Dan nampaknya sudah banyak komunikasi yang akan dijalin untuk merangkul semua pihak masuk ke dalam kabinet. Tapi bagaimana nanti bagi-baginya? Apakah juga ada tarik-menarik kepentingan juga di situ? Belum lagi ada pendukung yang non-parpolnya, Mas Adi. Secara teoretik
kata Dan Slater, civic cultures di Indonesia itu kan soal politik akomodasi. Ya. Jadi persaingan politik itu hanya terjadi jelang pilpres, pasca pilpres. Kelompok-kelompok politik berkepentingan yang ini berbeda secara diametral cenderung dia berkoalisi. Ini atas nama politik gotong royong. Ini adalah seorang ilmuwan dari luar yang mencoba untuk mendeteksi habitus kita tidak bisa disamakan dengan negara-negara lain yang mana air dan mana minyak ya. Pilpres usai, minyak dan air bisa menjadi satu bagian dalam koalisi. Juan Lin dalam satu disertasinya yang menurut saya cukup fenomenal, yang disebut dengan cacat bawaan dalam sistem presidensil satu, dia menyebut sebagai presiden minority. Biasanya dalam sistem pemilihan presiden secara langsung, partai yang banyak, presiden itu cenderung dia menjadi minoritas. Boleh dia terpilih sebagai presiden secara langsung, tapi di parlemennya dia minoritas. Ini yang kemudian bisa menjelaskan kenapa SBY, kenapa Jokowi, sekalipun approval rating, kemudian popularitas dan elektabilitasnya di atas rata-rata, dia cenderung ingin merangkul pihak yang lain. Karena dia di kabinet, dia di parlemen itu sangat minoritas. Dia butuh keamanan, dia butuh semacam garis penegas bahwa dia juga didukung secara maksimal. Dua hal ini yang terjadi di Indonesia. Jadi kalaupun toh nanti pasca Pilpres 2024, andai Prabowo dan Gibran diumumkan oleh KPU, pasti kepentingannya dua hal. Ini yang bertanding kawan semua. Saya membaca event PDIP sekalipun, itu nggak ada jarak politik yang secara tegas membedakan dengan Gerindra. Bahkan sepanjang kampanye 3 bulan itu, PDIP nyaris tidak pernah nyerang Pak Prabowo, adalah mungkin tipis-tipis. Yang paling banyak diserang siapa? Jokowi dan Gibran. Jadi tak ada psychological barrier sebenarnya yang mengatakan bahwa PDIP pasti akan di luar. Enggak ada cerita. Tapi untuk kepentingan Jokowi di sana mungkin saja kan PDIP. Nah ini yang kemudian saya sebutkan. Bukan tak mungkin PDIP juga akan dirangkul. Ya. P3 apalagi. Ada korespondensi historis yang panjang. Kenapa P3 kemungkinan diusung? Karena P3 ini adalah bagian dari representasi politik Partai Islam. Kelompok-kelompok Islam ada di situ, misalnya ada kawan-kawan PII masuk di situ, ada kawan-kawan NU, ada kawan-kawan HMI. Jadi politik kita itu kan memang selama ini bagian dari faksionalisasi kelompok-kelompok politik. Pasca persaingan usar mereka dirangkul. PKB apalagi, dia adalah replika dari politik NU. Nasdem apalagi memiliki korespondensi yang cukup panjang, Surya Paloh dan Pak Prabowo. PKS apalagi 2 kali Pilpres PKS bersama dengan Bang Habib. Kali ini aja lagi apes nih PKS. Dulu waktu dukung Prabowo kalah, sekarang giliran tak dukung Prabowo, Prabowo yang menang. Mas Adi, tapi walaupun kemudian Nasdem dan juga PKS sudah menyatakan diri bahwa akan tetap di jalur perubahan kok PKB. Nah ini kan basa-basi aja. Gitu. Bagi saya basa-basi. Kenapa saya sebut basa-basi? Kalau teman-teman ini secara umum ya, kalau mau belajar dengan Pak Prabowo Subianto terkait dengan kekalahan di Pilpres, dia kalah Pilpres langsung umumkan, saya akan memimpin oposisi, kan enak. Ini hasil quick count memang nggak diterima karena sedang mencari proses keadilan. Oke, tapi saya ingin katakan on the other hand, quick count di berbagai manapun, di berbagai event politik, ini memang tidak pernah melesat secara signifikan. Selisihnya di kisaran angka 1%. Jadi mostly bagi kita yang agak saintifik membaca soal hasil pemilu, hasil real count KPU nanti hampir sama dengan hasil quick count. Itu artinya 1 dan 3 mestinya juga harus mempersiapkan pidato politiknya. Minimal mereka ini sudah prepare soal kalau mereka kalah siap atau tidak sikapnya jadi oposisi. Gitu ya. Per hari ini nggak ada, ngomongnya masih bluffing kemana-mana. Karena bagi saya mereka sedang mencari aman betul. Kalau terlampau agresif menyerang nomor 2, sangat tidak mungkin mereka itu akan diajak saling berangkulan. PKB, kemudian Nasdem, kemudian P3. Ini kan DNA politiknya nyaris tidak pernah di luar kekuasaan politik. Oleh karena itu bagi saya ini pernyataan-pernyataan yang cukup bersayap yang sebenarnya mereka juga ingin menjadi bagian dari koalisional pemerintah. Tapi saya selalu mengatakan, saya berharap betul Bang Habib ya dan kawan-kawan di pendukung nomor 2 ini, udahlah yang kalah pemilu tetap usah diajak. Biarkan aja mereka itu nangis. Coba kita langsung tanya Bang Habib. Biarkan aja mereka itu nangis-nangis di luar kan. Nah, itu dia, Bang. Tapi kalau diajak juga tapi ini kan nggak ada check and balances kalau terlalu gemoy gitu. Ya, satu-satu ya, dari Bang Adi dulu. Pertama, kalau saya sangat paham karakter Pak Prabowo. Beliau itu orang kalau setelah berkonflik, tahapan konflik selesai ya sudah lah. Gitu kan. Kayak kami ini sendiri dulu kan lawan politiknya Pak Prabowo. Kami ini kan aktivis mahasiswa, ya kan beliau waktu itu di Kopassus, istilahnya kan begitu. Budiman, Andi Arief, segala macam. Tapi ketika kita diskusi kemudian berbicara tentang hal yang lebih besar, nyambung. Segala macam sakit hati, perkataan di masa lalu udahlah selesai. Begitu juga, coba cek dalam setiap perkembangan ya event-event politik penting. Pak Prabowo itu kalau ketika berbicara hal yang besar, persoalan ego pribadi dan kelompoknya udah nggak ingat lagi dia, gitu loh.
Misalnya banyak hal-hal baru tuh yang tidak terduga jadi keputusan politik Prabowo karena hal besar. Pak Jokowi tiba-tiba jadi cagup DKI bersama Pak Ahok, ya kan ya. Tadinya nggak ada pembicaraan, tapi demi hal yang besar diakomodir. Pak Anies Baswedan dibawa Pak JK ke Kertanegara jadi cagup DKI 5 tahun berikutnya. Lalu ketika 2014 coba lihat, 2014 itu kan seru juga, hampir sama kayak 2019. Tapi Pak Prabowo hadir dalam pelantikan. Waktu itu kan heboh. Apakah Pak Prabowo hadir atau tidak dalam pelantikan? Hadir Pak Prabowo, memberi hormat dan lain sebagainya. Tapi kemudian kontestasi 2019 lagi. Kontestasi seru kan? Nah setelah kontestasi, memberikan selamat, memberikan hormat setelah semua proses konstitusional selesai. Artinya rekonsiliasi juga akan terjadi nanti. Artinya Pak Prabowo itu karakternya orangnya nggak baperan. Ya, dia nggak ada waktu untuk baper karena pernah dihina dan lain sebagainya. Dia akan selalu mengakomodir setiap elemen bangsa yang menurut dia penting semua untuk dirangkul. Nah kita ini kan oke lah di parlemen itu 9 partai politik. Ya. Sebenarnya check and balance ini yang kedua nih dari Ratih ya kan. Penting loh Bang, penyeimbang. Dari Maria. Penting secara formal, tapi secara substansi apakah ya misalnya aktivitas check and balance itu nggak bisa dilakukan oleh DPR secara institusi. Kita lihat banyak sekali contoh seorang Masinton Pasaribu bisa mengkritik Yasona Lauli, menteri dari partainya sendiri, bahkan pimpinan beliau di DPP. Seorang Ripka Cimtaning ya kan bisa mengkritik pemerintahan. Padahal Menteri Kesehatan kalau nggak salah ya kan. Macam-macam teman-teman yang dari Nasdem, Sahroni, vokal, gitu kan waktu itu adalah ya partai utama pendukung. Jadi walaupun nggak ada oposisi, nanti juga kan bisa dari dalam. Check and balance dalam konteks pengawasan menurut saya sangat dinamis. 2019 ke 2015 begitu juga dalam konteks penyusunan regulasi. Kita ya ada 2 partai yang memang menyatakan di luar pemerintahan, Demokrat dengan PKS. Tapi semua perdebatan itu bukan hanya didominasi oleh partai-partai yang di luar pemerintahan dalam setiap pembahasan undang-undang. Cek saja lah, itu semua kan ada rekamannya ya di parlemen. Nah saya pikir kita juga nggak bisa secara formal menyamakan diri kita dengan negara-negara demokrasi lainnya. Nggak bisa juga, 100% sama nggak bisa juga. Kita ini dalam proses mencari juga ini yang paling ideal kita seperti apa. Ya, tapi pertanyaan begini Bang, kalau kemudian Anda sampaikan bahwa substansi check and balances di parlemen itu sebenarnya nggak begitu berpengaruh terhadap hasilnya. Tapi Mas Adi sepakat nggak sih Mas melihat hal ini? Karena kan kalau kita lihat fungsi parlemen ini kan cukup penting untuk memperkokoh presidensial gitu ya. Usai jeda ya Mas, sesaat lagi untuk Anda pemirsa. Iklan lewat.